Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ini mulai tahun baru. Jadi beta lihat penyakit lama mulai kambuh. Amin. Amin. Ada yang sembuh total, tetapi ada yang dipusakit seulang lagi. Makanya ini hari kursi dong banyak yang kosong. Pulang yang sakit lama dong ada kambuh itu penatua dia akan tugas berobat sang dia. Nenaka. Nah ini beta omong penatua dia akan dong banyak tuh yang suka. Sehingga ini hari ini kursi majelis. Puji Tuhan banyak yang kosong. Bapak saudara orang beriman. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan pagi hari ini, kebenaran yang memerdekakan. Bapak saudara, emas palsu jika dipakai oleh orang kaya, maka orang akan bilang itu asli, walaupun itu imitasi. Nenaka, ke orang kaya yang pakai dari dia pemuka susah terlihat kinclong, skincare. Apalagi kalau dia pakai imitasi, ada yang berani bilang itu imitasi. Nenaka, matur. Amin. Orang kaya kalau pakai emas palsu bilang itu asli, orang lihat sadong bilang begitu. Tetapi bapak-bapak saudara orang beriman, beda dengan orang yang sonde ada apa-apa. Biar dia pakai itu emas 24 karat, berat 1 kilo, tetap orang bilang, ih, son ada apa-apa mah, pakai ami itu rantai anjing kau datang. Amin. Orang akan bilang itu barang son jelas, itu barang palsu, imitasi. Kenapa demikian bapak-bapak saudara orang beriman? Bukan karena itu barang asli atau sonde, emas betul atau imitasi. Tetapi bapak-bapak saudara orang beriman, orang akan lihat dari siapa yang pakai itu barang. Orang akan lihat siapa yang pakai itu barang. Karena itu bapak-bapak saudara, dari sisi penampilan, kebanyakan orang akan melihat, oh itu orang, dia orang ada nama. Amin. Itu orang dia ada kuasa, dia punya status, bukan karena dia melihat kebenaran. Sebaliknya bapak-bapak saudara orang beriman, kalau yang pakai orang biasa-biasa, maka kebanyakan orang akan bilang itu palsu, patut dicurigai. Jadi kalau kau berpakaian bilang, tahu seperti pencuri ambil siapa pun barangku, ini hari dipakai bagai datang di gereja. Patut dicurigai, diremehkan hingga dipertanyakan meskipun benar-benar asli. Bapak saudara orang beriman, kenapa sih demikian? Karena di dunia ini kejujuran dan kebenaran selalu kalah dengan penampilan. Amin. Apa yang terlihat nilainya akan kalah dengan label. Amin. Bapak mama, sekarang itu baju RB lebih bagai daripada baju toko. Dia pun harga lebih di bawah daripada baju toko, tetapi tetap di merek branding. Amin. Karena itu bapak-bapak saudara, apa yang terlihat nilainya akan kalah dengan label. Yang benar harus benar-benar membuktikan diri. Sedangkan bapak-bapak saudara yang palsu dianggap benar karena orang akan lebih menghargai bungkus daripada isi. Amin. Dia bungkus daripada isi. Itu benar. Bapak mama, iya bapak cik. Orang akan lebih menghargai dia bungkus daripada isi. Rokok itu dia bungkus. Suka taruh di depan gambar. Sebentar penyakit kau tenggorokan luka, paru-paru luka.
Tetap orang berani membungkus keren, tapi dia pun isi penyakit. Karena itu orang akan tetap beli. Kebenaran diremehkan. Dan Bapak Mama saudara orang beriman, itu berarti bahwa yang palsu itu lebih diutamakan. Kita sementara hidup di era Bapak Mama post-trust. Ini Bapak Mama hidup setiap hari hanya posting di Facebook, posting di Instagram, posting di sini sana, semua orang lihat. Bapak Mama, sejak kapan orang posting di dapur di dodol pakai tubuh? Sonde ada Bapak Mama yang posting begitu. Dia so habis mandi pakai lipstick, kemudian sebagai di muka baru dia bilang, hari ini guys, rumah surapi sudah bersih, dapur sudah oke. Dia akan posting dia pun dapur tuh. Karena itu Bapak saudara orang beriman, jangan heran bahwa apa yang diposting tidak akan menunjukkan apa realita yang sebenarnya. Orang akan menunjukkan apa yang bukan kebenaran. Era dunia saat ini Bapak Mama menyebarkan berita hoax. Media sosial lebih kuat daripada informasi antara individu dengan individu. Lebih kuat dari Telegram. Kalau dulu Telegram potong sampai di 1 minggu baru dapat dengar. Tetapi kalau potong omong soal media sosial, ini hari posting, ini saat juga orang dapat lihat. Tetapi apa yang ada di media sosial Bapak Maya merupakan dunia maya. Tidak ada kebenaran di sana. Yang ada hanya hal semu yang hakiki. Bapak Maya saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pagi ini merupakan respon orang Yahudi terhadap apa yang disampaikan dan mereka dengar ketika Yesus menyampaikan pengajarannya di bait Allah. Ini bunyi mic kalau besar kasih kecil sedikit ya Bu. Pendeta pun suara sebesar lebar volume cuma menit. Tentunya Bapak saudara orang beriman, bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya di bait Allah, hal ini menyatakan bahwa ada kebenaran yang harus dimunculkan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi pada hakikatnya Bapak saudara orang beriman, bahwa orang hanya mendengar pengajaran Yesus. Tetapi lebih daripada itu Bapak saudara orang beriman, orang tidak memperhatikan, saya pakai tanda kutip, percaya. Percaya yang dimaksudkan Bapak saudara dalam terjemahan bagian firman Tuhan ini artinya mempunyai iman. Mempunyai iman yang kuat, yakin, boleh, mempercayai, dan telah mempercayai. Tentunya bahwa secara kasat mata orang melihat benar. Dalam kehidupan agamawi, orang Yahudi mereka taat dalam beriman, taat beragama, melakukan hukum Taurat. Tetapi kebenaran ketika datang, maka itu hanya merupakan suatu hal semu. Ada yang keluar dari bibir mulut bahwa mereka percaya akan apa yang disampaikan dan diberitakan oleh Kristus. Benar, supaya orang lihat sendiri. Weh, memang ini orang rohani betul. Soalnya ada rohana di sana. Tetapi pada kenyataannya Bapak saudara orang beriman, mereka sebenarnya menantang apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kebenaran itu. Karena itu Bapak saudara orang beriman, mereka menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Orang akan menerima apa saja karena ada kepentingan untuk kesenangan. Tetapi dalam hal ini Bapak saudara orang beriman, untuk kemudian menjadi bagian di mana bahwa kebenaran itu benar-benar harus ditanamkan, hidup dan tumbuh. Orang tidak melihat itu sebagai hal yang harus dilakukan. Karena itu Bapak saudara orang beriman, kepercayaan mereka kepada Kristus
tidak begitu mendalam. Mereka hanya mengacu pada pengakuan lahiriah saja. Namun pengakuan itu tidak tinggal dalam diri mereka. Pengakuan secara lahiriah supaya orang lihat kotong dapat puji, dapat nama, hilang faham, selesai. Tetapi untuk tinggal diam tidak ada dalam diri mereka. Pengajaran yang Yesus sampaikan Bapak-Bapak Saudara dianggap hal yang biasa-biasa saja. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Yohanes menyampaikan percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh berarti bahwa mereka menjadi murid Kristus. Ada di dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Tentunya bahwa ini merupakan syarat. Tinggal di dalam Kristus menjadi murid-Nya dan melakukan firman-Nya. Tetapi tentunya Bapak-Bapak Saudara orang beriman, apa yang dimunculkan dalam kehidupan orang Yahudi ketika itu, mereka hanya sekedar. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mereka lebih memuaskan yang lahiriah. Mereka lebih memuaskan yang lahiriah. Mereka menganggap bahwa hukum Musa itu yang harus ditaati, dilaksanakan. Karena itu kebenaran untuk tinggal di dalam firman dan percaya kepada Kristus, ini hal baru yang sebenarnya sudah perlu untuk kotong bikin. Bapak-Bapak Saudara, karena itu tentunya bahwa dalam segala pengetahuan kebenaran tetap menjadi kebenaran. Kebenaran itu sudah harus menjadi hal yang mutlak yang memerdekakan setiap orang. Dalam kebenaran itu orang belajar untuk mengenal. Dalam kebenaran orang belajar untuk tahu. Dalam kebenaran orang belajar untuk memahami, untuk mengakui, menyadari bahwa kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Kebenaran harus benar-benar memerdekakan orang. Kebenaran bukan hanya sekedar dikenakan, tetapi kebenaran itu benar-benar harus mengikat, bukan hanya sekedar dikenakan. Sama juga kalau kau pakai baju hanya sekedar saja. Pas Natal baju baru toh, habis itu setelah Natal, son ada yang pakai baju baru kau tambah gaya di gereja. Son ada. Hanya sekedar dikenakan saja karena pas hari raya. Pakai sepatu juga demikian. Hanya sekedar dikenakan saja pas bulan Desember itu orang bersaing soal siapa penghakim lebih tinggi, siapa pengharga sepatu lebih mahal. Amin. Kotong di kampung ini sudah ada karena semua cukup stok di pasar Batu Putih. Tetapi kalau berkisar dari Batu Putih ke atas Bapak Mama, jangan tes. Semua toko pengharga ada di depung sepatu habis. Karena itu Bapak Mama Saudara, orang hanya sekedar mengenakan. Sama juga dengan iman. Terkadang orang hanya sekedar mengenakan itu iman. Mengenakan di KTP. Amin. Bapak Mama yang sudah ada KTP lihat. Agama di situ itu sonde ada yang bilang sonde tertera tulisan Kristen Protestan. Hanya mengenakan saja. Pakai tahan saja. Tetapi untuk mengikat dengan dirinya, menjadi suatu pribadi dalam dan berkarya dalam dirinya, orang tidak dapat mengenakannya dengan benar. Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sehingga demikian? Karena orang masih terikat dengan kegelapan dosa. Kata firman Tuhan ini, kita masih terikat dengan kegelapan dosa. Karena itu jangan heran kalau orang menganggap dosa dan kesalahan itu dua hal yang berbeda. Amin. Dosa dan kesalahan itu dua hal yang berbeda. Dosa itu sudah ada ampun, kalau kesalahan itu bilang disoal, dibikin ulang lagi, tambah lagi, double lagi. Amin. Orang menyamakan ini dosa dengan orang bilang sonde. Kesalahan itu beda, dosa ini berat. Yang kesalahan itu ringan-ringan misalnya. Amin ya Bapak Mama. Padahal sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh, lebih dalam, oh sama-sama dosa dan kesalahan. Karena itu kalau orang bikin salah itu dong bikin ulang-ulang. Ampun dosa sekali, maksudnya sekali dalam 1 tahun. Pas 31 Desember datang tutup. Sekian dan terima kasih. Bapak-Bapak Saudara orang beriman, karena itu apa yang benar, apa yang nyata, itu sudah harus menjadi kebenaran dalam kehidupan tiap-tiap orang percaya. Kebenaran tentang Kristus
adalah kebenaran yang dapat dimengerti. Kebenaran tentang Kristus bukan hanya melalui sikap taat, tetapi juga Bapak Mau Saudara orang beriman, kebenaran itu harus benar-benar berbuah. Bukan hanya sekedar taat. Kalau taat orang akan melakukan, tetapi tidak berbuah, kotong sama seperti gong yang babu. Kebenaran itu harus benar-benar berbuah. Kebenaran tentang Yesus bukan hanya soal teori. Kebenaran itu adalah bahwa Yesus yang adalah Allah yang sejati, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Dia yang telah diutus Bapaknya ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dalam segala hal terkecuali dosa. Dia adalah manusia sejati, tetapi dia Allah yang sejati. Dia menyatakan dirinya sebagai sumber kebenaran kepada setiap orang untuk memerdekakan kita dan membawa kita untuk memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu dapat kita alami ketika kita penuh dengan iman dan percaya kepadanya. Tetapi juga lebih daripada itu, hidup dalam ajaran-ajaran Kristus yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kebenaran yang membebaskan kita dari dosa. Karena itu dialah sumber kebenaran yang juga akan membawa kita untuk melihat kehidupan kekal. Bapak-bapak saudara orang beriman, ada beberapa hal yang penting dari bagian firman Tuhan yang perlu untuk kita belajar bersama. Hari ini bapak-bapak saudara, Injil Yohanes menekankan bahwa kebenaran itu akan membawa kita untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Yang pertama, bahwa kita adalah milik Kristus. Milik Kristus dalam hal ini bahwa ada ikatan seumur hidup, ikatan kekal, ikatan yang tidak akan dipisahkan dari kita, ikatan yang tidak akan merebut kita dari kasih Kristus. Karena itu ikatan ini sudah harus menjadi bagian pengajaran yang benar. Bagian pengajaran ini bukan hanya pada hari Minggu saja orang memberitakan di gereja, tetapi bagian pengajaran ini menjadi tugas kewajiban orang tua untuk kemudian mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita dalam mendidik, membimbing mereka sampai berangsur-angsur menjadi dewasa, bahwa kita adalah milik Kristus, milik Kristus seutuhnya. Dalam hal ini bahwa ada ikatan kekal, ikatan abadi. Hal yang kedua, bapak-bapak saudara orang beriman, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Karena itu kita perlu untuk menjadi pembawa kebenaran dalam pengajaran dan didikan bagi anak-anak kita. Omong apa yang benar. Biasanya mama-mama ini omong kosong paling banyak kita mengaku sah. Mama-mama itu nanti dia sisip-sisip uang di laci lemari. Tetapi begitu kalau bapak bilang, "Ma, bensin 2 liter." Bapak ini son ada lesu kosong-kosong. Lihat saya ini. Son ada. Anak dong bilang, "Mama, ada uang jajan dong. Ada tanggal tua begini, ini tanggal kering-kering." Tapi sebentar tanda kita akan makan sayur, ikan, tempe, tahu, 4 sehat 5 sempurna. Ada mama yang dia pernah berkata jujur bahwa itu 4 sehat 5 sempurna di atas meja itu dari uang yang dia ada sembunyi di laci. Sonde. Nanti dia mau pergi gereja, anak menangis mas kakek mama mau ikut. Tapi kan anak kalau banyak psikolog gitu, dia bilang, "Ikut kau bikin beribut." Jangan pergi sana, ada dokter dong tukang suntik. Pendeta dong pakai toga, itu apa toga hitam. Ada jangan ikut toh. Kita terlalu banyak omong kosong, kau akan kasih pengajaran yang benar. Karena itu bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah harus menjadi pembawa kebenaran, menyampaikan apa yang benar kepada anak, dalam didikan dan pengajaran yang benar, dalam takut akan Tuhan. Jangan sampai bapak-bapak saudara, dalam kotong menyampaikan kebenaran, kotong tunduk kepada tekanan massa, kotong tunduk kepada kelompok tertentu, kepada mayoritas, atau mungkin karena kepentingan kita, bukan karena ajaran Kristus. Karena itu kebenaran itu perlu disampaikan, menjadi bagian pengajaran kita kepada anak-anak kita. Yang ketiga, bapak-bapak saudara orang beriman, percaya kepada Kristus adalah kebenaran itu. Dia sampai minta banyak-banyak. Percaya kepada Kristus. Hanya percaya saja.
percaya dan melakukan kebenaran, percaya kepada Kristus, melakukan apa yang benar. Percaya berarti taat dan setia melakukan. Ini hari Bapak Saudara, dua orang anak Tuhan dibawa oleh orang tua dan saksikan dalam janji percaya untuk mendidik mereka dalam pengenalan takut akan Tuhan. Tetapi tentunya juga bahwa dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, percaya dan janji kita akan diuji. Akan diuji setiap waktu. Dalam bagaimana kita mendidik anak-anak kita, dalam bagaimana kita memberikan pengajaran yang benar, kita akan diuji dalam waktu bersama-sama dengan Tuhan. Terkadang kotong lalai karena kotong merasa bahwa terlalu berat tugas didik anak itu terlalu berat. Apalagi kalau mama-mama yang ada di bagian itu, dia kalau sukena dia pun darah tinggi, dia bilang, lu sonde lihat dari pagi beta sama ke nenek-nenek, mulai huru hara dari pagi sampai siang malam, sonde lihat. Itu bapak dosen ada satu mulut, karena dia sudah 5.000 kata duluan bapak dosen bisa taksir sampai 5.000 kata. Mama-mama ini bahkan lebih dari 5.000 kata dalam satu hari. Amin, Mama C. Kita pembagong-bagong ini sana ada yang lawan. Bapak don juga on lari ke tinggal rumah. Iya. Mama sebenarnya kadang-kadang bapak keluar banyak itu bukan karena dosen suka bosan dengan kita, tetapi karena itu sudah tersentahan dengan kita pemulut. Tajam muka belakang nah. Dong mau di depan juga nahoro, dong mau di belakang juga nahoro. Lebih jalan kasih perempuan kok pulang di pemulut sekecil baru potong pulang. Tetapi Bapak Saudara orang beriman, kita terpanggil untuk memberikan pengajaran apa yang benar disampaikan bagi anak-anak kita, supaya ketika mereka bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Yang terakhir Bapak Mama, tinggal dan berdiam di dalam Kristus. Kotong pun lagu Kidung Jemaat tadi 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, hanya tinggal saja di dalam Dia, jangan keluar dari Dia. Anak sekolah minggu pun lagu bilang Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, jangan keluar dari Dia, tinggal di dalam Dia, jangan main serong dari Dia, tetapi tinggal tetap di dalam Dia, berdiam di dalam Dia, supaya di sana kita melihat keteladanannya, belajar dari Dia, belajar tentang kebenaran-kebenaran yang benar, tentang Kristus yang telah diberikan Bapaknya kepada manusia dan menjadi Tuhan bagi kita. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa inilah merupakan hal yang kekal, hal yang permanen, hal yang tidak akan diambil daripada kita. Hal tinggal di dalam Kristus dan berdiam di dalam Dia adalah hal abadi yang ditawarkan bagi kita. Kebenaran itu harus memerdekakan tiap-tiap orang untuk menyatakan imannya kepada Tuhan, tetapi juga dalam melakukan imannya dan hidup berbuah di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Saudara dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.